Good morning, students. I hope all of you are fine and full of spirit to follow our lesson today. And now, before we start our lesson, it's better we sing one song. Let's sing Good Morning. Let's sing together, kids. Good morning to you, and to you. Good morning to you, and to you. Good morning, third grade. How are you today? I'm fine. Good morning, third grade. How are you today? I'm fine. Good morning, third grade. Good morning, third grade. Good morning, third grade. How are you today? I'm fine. Okay, very good. And now, before we start our lessons, it's better we pray. Let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, hari ini kita kembali belajar lagi ya. Besok kita akan adakan Zoom untuk pembelajaran ke-6. Anak-anak persiapkan dirinya dengan baik ya. Oke anak-anak, ditonton video Miss Nopi hari ini dari awal sampai akhir. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Semangat anak-anak. Baiklah anak-anak Miss, kita kembali belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Dengarkan penjelasan Miss Nopi. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih, baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Setelah berdiskusi, mereka akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Dengarkan dongeng yang akan Miss Nopi bacakan, nanti karakter atau sifat tokoh akan kita diskusikan bersama. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuhlah berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma bunga melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar dan berbatang keras. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di pas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Namun, bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumannya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti mengapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Aku juga minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Selama ini aku juga terburuk sangka kepadamu, Melati. Aku minta maaf ya. Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Demikianlah isi dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Sekarang mari kita cari 4 tokoh pada dongeng tadi beserta karakternya. Nah anak-anak, apakah itu tokoh? Mungkin anak-anak masih ingat di pelajaran kita kelas 2, tokoh adalah pemeran yang ada dalam cerita dongeng. Sedangkan karakter itu adalah sikap dari masing-masing tokoh. Nah tokoh yang pertama yaitu Bunga Sedap Malam. Karakter atau sifatnya ialah iri hati tapi
berani meminta maaf. Sama dengan tokoh yang kedua yaitu bunga anggrek, sifatnya iri hati dan berani minta maaf. Tokoh yang ketiga adalah bunga mawar biru, sama karakternya ialah iri hati dan berani minta maaf. Tokoh yang keempat yaitu bunga melati. Sifat dari bunga melati yaitu baik hati, sabar, dan pemaaf. Demikianlah tokoh dan karakter dari cerita dongeng yang tadi. Kita lanjutkan. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Dia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Dia ingin meminta maaf kepada ibu tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap anak-anak? Coba kamu bayangkan ketika kamu menjadi Dayu yang memecahkan pot bunga ibu seperti ini. Pernahkah kamu melakukan kesalahan seperti Dayu? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Hal yang harus kamu lakukan ketika kamu sudah melakukan kesalahan yaitu mau meminta maaf. Dengan meminta maaf kita akan merasa lega, hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Jadi untuk meminta maaf itu diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Seperti Dayu yang meminta maaf kepada ibunya. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti gambar berikut ini. Ini adalah contoh gerakan yang bisa kamu lakukan. Yang pertama berdiri tegak, yang kedua rentangkan tangan ke samping, yang ketiga putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. Gerakan keempat badan berdiri tegak, kelima rentangkan kedua tangan ke atas, keenam liukkan badan ke samping kanan dan ke samping kiri. Dan yang ketujuh, liukkan badan ke kanan atas, kemudian liukkan badan ke kiri atas, liukkan badan ke atas atau seperti melentingkan badan. Nah, ini kegiatan olahraga yang anak-anak bisa lakukan. Kita lanjutkan ke pembelajaran 5. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan, ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk menghias tanaman-tanaman rumah, kantor, dan tempat umum. Jika anak-anak pernah melihat bunga hias, jangan dirusak ya nak ya. Selanjutnya kita akan mencari pesan atau amanat dari cerita dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Kira-kira apa pesannya anak-anak Miss? Coba anak-anak pikirkan sebentar. Maka jawaban yang paling tepat ialah, jika ada seseorang yang iri hati terhadap kita, maka kita harus bersikap sabar dan mau memaafkan. Jangan saling membenci sehingga tidak tercipta pertengkaran atau permusuhan ya anak-anak. Jadi haruslah bersikap baik kepada siapapun. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberi banyak manfaat bagi kita. Salah satu sikap bersikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Nah, coba anak-anak ingat, pernahkah kamu? Pasti pernah ya anak-anak. Contoh pengalaman mendoakan orang lain seperti berikut. Saat pandemi COVID-19 ini banyak sekali orang yang terpapar virus ini. Aku berdoa supaya orang yang terpapar virus ini dapat segera sembuh. Aku juga mendoakan kita semua supaya terhindar dari virus ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Ini adalah contoh pengalaman yang mendoakan orang lain. Mari sama-sama kita mendoakan agar pandemi COVID-19 ini cepat hilang dan kita kembali ke sekolah untuk belajar bersama-sama ya anak-anak Miss. Selanjutnya kita belajar perkalian sebagai penjumlahan berulang. Anak-anak pasti sudah tahu ya bagaimana mengerjakan perkalian dengan cara penjumlahan berulang. Nah anak-anak, coba kamu ingat. Pernah tidak kamu melihat dokter menuliskan resep seperti ini, 3 dikali 1? Apakah itu artinya anak-anak?
Saat dokter menuliskan resep obat seperti itu, dokter akan menuliskan 3 dikali 1, yang artinya kita harus meminum obat sebanyak 3 kali di dalam 1 hari. Bukan 1 kali di dalam 3 hari. Itu salah ya nak ya. Jadi itulah arti penulisan 3 dikali 1. Nah, perkalian itu dapat kita definisikan sebagai penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Ingat ya anak-anak Miss, 5 dikali 3 berarti penjumlahan berulang 3 sebanyak 5 kali. Jadi kita tuliskan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 5 kali. Bukan penjumlahan 5 yang diulang sebanyak 3 kali. Seperti 5 tambah 5 tambah 5 itu salah. Yang benar penulisan dari 3 dikali 5 adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Agar lebih paham lagi, mari kita lihat soal berikut. Bagaimanakah bentuk perkalian dari 4 ditambah 4 ditambah 4 anak-anak? Maka kita lihat 4-nya sebanyak 3 kali, maka bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimanakah bentuk perkalian dari 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 anak-anak. Kita hitung ada berapa banyak 3-nya, berarti ada 4. Maka bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 3. Agar semakin paham, kita latihan lagi ya anak-anak Miss. Perhatikan soal nomor 1. 7 dikali 5 bagaimanakah bentuk penjumlahan berulangnya? Coba anak-anak lihat dan kerjakan. Maka bentuk penjumlahan dari 7 dikali 5 adalah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Kita jumlahkan hasilnya adalah 35. Selanjutnya soal nomor 2. 4 dikali 8 sama dengan berapa? Kita tentukan dulu penjumlahan berulangnya ya anak-anak. Maka bentuk penjumlahan berulang untuk soal 4 dikali 8 sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. Maka hasilnya adalah 32. 8-nya sebanyak 4 kali. Seperti itulah mengerjakan perkalian dengan cara penjumlahan bersusun ya anak-anak Miss. Sekarang ini Miss ada kasih 5 soal. Kamu kerjakan dulu bentuk penjumlahan berulangnya. Setelah itu kamu hitung berapa hasil dari perkaliannya. Bisa anak-anak kamu kerjakan di buku catatan matematika kamu. Jadi jangan lupa dikerjakan dulu bentuk penjumlahan berulangnya lalu hasilnya. Selamat mengerjakan anak-anak. Oke anak-anak Miss, sudah kamu tonton video dari Miss Nopi hari ini? Bagaimana? Ada yang tidak dipahami? Jika ada yang belum dipahami, kamu boleh bertanya sama orang tua, kakak, atau langsung japri sama Miss Nopi. Okay, let's close our study for today. We sing goodbye, goodbye. Let's sing together, kids. Goodbye, 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 students. See you, see you, see you, see you, see you, see you, students. Let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. We have finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, Miss akan kasih tugas kamu. Kamu kerjakan dengan baik di rumah. Minggu depan pengumpulan tugas itu semua harus sudah selesai. Oke anak-anak, tetap semangat. All the best. Goodbye and see you tomorrow.